Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video ini untuk sebagai tugas dari ujian akhir semester saya dalam mata kuliah kajian White Collar Crime dengan judul Kejahatan Pemerintah Pusat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Elma Cynthia, saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan IPS 3 semester 7. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan kata pengantar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan makalah kajian White Collar Crime dengan judul Kejahatan Pemerintah Pusat. Makalah ini telah saya susun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Dan tidak lupa pula, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Martina SHI MHum yang telah membimbing saya dalam membuat makalah yang baik dan benar. Dan saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada banyak kekurangan lagi, baik dari segi penyusunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena itu, terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kelalapan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar, yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas insaf pribadi, baik itu kepentingan diri sendiri maupun untuk orang lain. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintah membawa implikasi wewenang atau kekuasaan pemerintah tidak semata sebagai wewenang terkait, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas. Kejahatan jabatan merupakan perbuatan tercela dan mempunyai jabatan yang sangat buruk terhadap jalannya pembangunan bangsa dan negara, baik itu dari sisi moral maupun material. Namun, penindakan terhadap pelaku kejahatan jabatan haruslah berdasarkan prinsip legislatif sebagai salah satu prinsip yang dimiliki oleh negara hukum. Selanjutnya, B. Rumusan masalah. Untuk itu, terdapat beberapa rumusan masalah dalam makalah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kejahatan? Kedua, apa perbedaan kejahatan yang dilakukan pemerintah pusat dengan kejahatan kerah putih? Lalu yang ketiga ada apakah ada beberapa contoh yang mengkaitkan dengan kejahatan dalam pemerintah pusat? Dan yang keempat, bagaimana cara penanggulangan dari kejahatan dalam pemerintah pusat? C. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dalam pembuatan makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, mengetahui apa-apa saja contoh dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketiga, mengetahui bagaimana cara menghentikan kejahatan yang sering dilakukan oleh aparat kepemerintahan. Selanjutnya, bab 2, pembahasan. A. Pengertian kejahatan dalam pemerintah. Yang pertama ada pengertian kejahatan. Pertama, dari sudut pandang hukum atau crime from the legal point of view. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jejaknya suatu perbuatan sepanjang perbuatannya itu tidak dilarang di dalam undang-undang pidana. Perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan tindak kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat atau a crime from the social legal point of view.
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya, di dalam hal ini adalah bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa atau kejahatan dari sudut pandang masyarakat Islam. Dan namun dari sudut pandang hukum bukanlah suatu kejahatan. Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada 7 unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah yang pertama, ada perbuatan yang menimbulkan kerugian atau haram. Kedua, kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh misalnya, yang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut diatur dalam Undang-Undang Pasal 362 KUHP. Asas legislatif. Ketiga, harus ada perbuatan atau criminal action. Keempat, harus ada maksud jahat. Yang kelima, ada pelaburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. Keenam, ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan. 7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Kedua, persamaan kejahatan kera putih dengan kejahatan pemerintah pusat. Makna white collar crime adalah kejahatan kera putih. Kejahatan ini terkait dengan jabatan yang sah, sehingga seolah-olah kemakmuran yang dimilikinya berasal dari jabatan tersebut. Simbol kerah putih ini menandakan adanya jabatan yang sah. Pada perkembangannya, interpretasi atas jabatan sudah bukan lagi jabatan yang diperoleh dari negara, namun termasuk juga jabatan dalam badan hukum atau korporasi. Seorang yang telah memperoleh jabatan akan mendapat wewenang atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Kejahatan kera putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, penguasa, bankir, atau para penjabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan strategi melalui korupsi, kecurangan, dan penipuan yang sangat merusak serta menimbulkan korban yang bersifat massal. Kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menggunakan kekuasaan, sarana, dan prasarana atas jabatannya. B. Contoh dari kejahatan yang dilakukan aparat kepemerintahan. Salah satu contoh dari kejahatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yaitu adalah penyalahgunaan jabatan dengan menggunakan suap. Kejahatan jabatan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat, pegawai negeri, sipil. Subjek hukum kejahatan jabatan adalah pelakunya merupakan penjabat negara atau pegawai negeri. Salah satu contoh suap yang dilakukan oleh aparat kepemerintahan yaitu KPK menetapkan Bupati Kutai Timur yaitu Isma Mundar dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Ence Kurniawan sebagai tersangka suap. C. Penanggulangan dari kejahatan pemerintah publik. Penanggulangan kejahatan yang menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setelah peradaban manusia itu sendiri untuk menghukum para pelaku. Setidaknya dapat dilakukan 4 hal strategis. Yang pertama, secara gundal memojokkan pelaku dan pelaku kejahatan kriminal agar geraknya terbatas dan ruang lingkupnya menyempit. Kedua, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat luas untuk tidak melakukan atau terjebak dalam kejahatan kerah putih. Ketiga, mengawasi secara ketat praktik dunia perbankan
moneter dan pasar modal. Keempat, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan agar Indonesia berkomitmen terhadap pengangguran peran fungsi rezim keuangan dalam Undang-Undang Nasional. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan uraian makalah di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kejahatan kerah putih di negara yang tidak pernah jera merampas uang rakyat, menindas dan mendurhakai rakyat diglorifikasikan dengan lemahnya kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim, sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum. Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan oleh penjabat yang punya kekuasaan untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih terjadi dalam lingkungan tertutup yang memungkinkan terjadinya sistem patronase. Kejahatan kerah putih sungguh memang dan membodohi masyarakat. Rakyat yang tidak melek politik akhirnya pasrah terhadap kepasrahan itu, justru kian membuat para penjabat menagihnya. Jika istilah white collar crime ditujukan pada aparat dan petinggi negara, blue collar crime dipakai untuk menyebut semua skandal kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kualitas dan kuantitas rendah. Namun, kita juga harus tahu, kejahatan di tingkat bawah juga membuat trickle-down effect. Sekian dari video untuk memenuhi tugas UAS ini. Apabila ada kekurangan dalam kata-kata, baik itu dalam tata bahasa atau yang lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.